Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bertemu dengan saya Baik El Badriati, Daiyah Muslimat Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, yang pada episode kali ini akan menyampaikan tentang esensi konsumsi dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia. Ia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai iklim ekstrim, memiliki rumah untuk dapat berteduh, beristirahat, serta menjaganya dari berbagai gangguan fatal. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam berkonsumsi. Yang pertama, hendaknya mengkonsumsi barang-barang yang halal. Kedua, berhemat. Ketiga, tidak bermewah-mewah. Keempat, menjauhi utang. Dan yang kelima, menjauhi kebakhilan dan kekikiran. Pernyataan Yusuf Al-Qaradawi ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, selain diwajibkan berpuasa, menahan makan dan minum sejak fajar hingga terbenam matahari, kita umat Islam juga diperintahkan untuk senantiasa menjaga hawa nafsu, termasuk nafsu yang dikategorikan oleh Syekh Muhammad Nawawi, seorang ulama legendaris Indonesia, sebagai nafsu al-hirs atau sifat tamak dan rakus. Oleh karena itu, sudah seharusnya selama bulan Ramadan, konsumsi yang dilakukan umat muslim dapat lebih terjaga dan tidak berlebih-lebihan. Namun demikian, ada banyak alasan mengapa tingkat konsumsi masyarakat di bulan Ramadan cenderung melonjak tajam. Sebagian beralasan menumpuk energi saat sahur agar tetap segar sepanjang hari, balas dendam dengan makan sebanyak-banyaknya pada saat berbuka untuk memuaskan perut yang lapar, dan mengenakan pakaian serba baru pada saat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Fenomena seperti ini dapat mengakibatkan makna Ramadan menjadi terdistorsi. Ibadah puasa yang seharusnya dimaknai sebagai upaya pembelajaran untuk melawan hawa nafsu, namun justru menyeret kita untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan akhirnya berujung kepada kemubaziran. Padahal konsumsi yang berlebihan adalah sifat yang tidak disukai Allah, sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi, pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan sejatinya dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah. Namun jika kita mengkonsumsi kebutuhan dasar tersebut secara berlebihan, maka akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan akhir tersebut. Makan secara berlebihan saat berbuka puasa seringkali menyebabkan kita mengantuk dan malas untuk melaksanakan ibadah. Mengkonsumsi pakaian secara berlebihan dapat menjerumuskan umat pada perilaku ujub dan tabarruj, berlebihan dalam berhias yang dilarang oleh Allah. Jika ditinjau dari sisi filsafat normatif, kegiatan mengkonsumsi berlebihan untuk memaksimalkan kebahagiaan atau mengurangi kebahagiaan
termasuk ke dalam pola konsumsi utilitarisme yang merupakan satu cabang dari aliran pemikiran hedonisme yang berorientasi kepentingan dunia saja. Sebagai umat muslim, kita hendaknya membentuk pola konsumsi yang islami, yaitu pola konsumsi yang berorientasi tidak hanya pada aspek duniawi, namun juga memperhatikan aspek pencapaian di akhirat. Pola konsumsi yang islami dilakukan secara secukupnya, tidak berlebihan, dan menghindari kemubaziran, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkonsumsi panganan berbuka secara cukup dan tidak berlebihan secukupnya dapat meningkatkan energi untuk melaksanakan ibadah di kala malam, seperti sholat tarawih, mengaji tadarus Al-Quran, sholat malam, dan sebagainya. Paradigma berpakaian pun tidak harus selalu berorientasi memakai baju baru, namun cukup menggunakan pakaian yang indah, bersih, dan layak pakai. Semoga kita semua dapat memetik ibrah dari apa yang disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa pada episode selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.